더 이상 다가오면 끝났어. Adegan dibuka dengan 3 pemain kita yang tersisa, berjalan kembali menuju asrama. Tetapi saat peserta kita lewat, tampak ada bercak darah yang bercucuran di lantai. Darah siapakah gerangan? Dan episode 8 dari Squid Game dimulai. Jungwoo berhasil naik ke daratan. Dengan segera, ia membuka peralatan selam dan mengambil HP-nya. Saat melihat layar, ia mendapati bar jaringan yang kosong. Jungwoo menoleh ke atas, kemudian berlari menuju tempat tinggi untuk mendapat sinyal. Para peserta telah kembali ke asrama, namun saat berjalan, Sae-byok tampak bermasalah. Nafasnya sedikit tersenggal, dan langkahnya pun agak pincang. Gi-hun menghampiri Sang-woo, memegang pundak dan menatapnya dengan serius. Gi-hun bertanya mengapa Sang-woo membunuh si bapak gondrong. Sang-woo pun balik bertanya mengapa Gi-hun begitu perhatian setelah bisa selamat dengan beruntung. 운 좋게 제일 뒷자리를 뽑더니 그 사람 분명히 가려고 했어. Sang-woo berteriak pada Gi-hun, berkata bahwa hidupnya jadi menyedihkan karena suka ikut campur dan pikirannya lamban. Gi-hun mengiyakan omongan Sang-woo, mengaku bahwa dia memang bodoh dan suka ikut campur urusan orang lain. 정신 차려! 그러면 Namun kemudian, Gi-hun bertanya mengapa Sang-woo yang seorang jenius yang dibanggakan bisa bernasib sama dengan orang bodoh sepertinya. 운동회 4랑 서울대 천재 똥밭에서 뒹굴. Setelah mendengar perkataan tersebut, Sang-woo hanya bisa menatap Gi-hun dan menjadi bisu. Kena comeback cuy. Beberapa saat kemudian, para staf datang, memberi ucapan selamat pada mereka yang berhasil bertahan setelah melewati 5 permainan, dan akan memberikan mereka hadiah. Namun staf meminta mereka untuk mengenakan pakaian yang mereka sediakan terlebih dahulu. Adegan pun beralih, memperhatikan Sae-byok yang sedang berdiri di depan wastafel. Dia nampak kesakitan, dan ternyata tetesan darah yang ada di awal berasal dari Sae-byok. Tadinya gue kira dari tangan Gi-hun. Sae-byok berusaha mencabut kaca tersebut dan berhasil. Dia segera merobek pakaiannya dan langsung mengikat lukanya dengan kain tersebut. Kini kembali ke pelarian Jungwoo. Dan ternyata frontman beserta bawahannya sudah sampai di pulau yang sama. Frontman yang menemukan tabung oksigen milik Jungwoo langsung menembaknya, menutup kemungkinan Jungwoo untuk kabur. 산채를 잡아와. Jungwoo yang mendengar suara tembakan langsung mengecek kembali HP-nya. Kini jaringan sudah tersedia dan ia pun menelpon kepala timnya. 반장님, 나 설명드릴게요. 보내주세요. 뭐라고? 지원? 제가 지금 사진이랑 동영상 보낼 테니. Telepon berhasil sampai. Kepala tim langsung marah-marah dan bertanya tentang keberadaan Jungwoo. Namun Jungwoo yang waktunya tipis langsung meminta agar kepala tim mengirim bantuan. Lalu berkata bahwa dia akan mengirim foto dan video berisikan bukti. Kembali kepada pemain. Kini asrama tempat mereka beristirahat telah disulap menjadi dining hall yang mewah dengan lilin sebagai penerang. Diiringi dengan musik klasikal, para staf menghidangkan makanan-makanan mewah kepada para finalis yang sudah berdandan dengan setelan jas yang keren abis. Setelah salah satu staf memberikan sambutan, dia menyampaikan agar para finalis tidak mencemaskan apapun dan menikmati hidangan. Lalu kemudian, para finalis pun mulai melahap makanan mereka. Di sisi lain, Jungwoo mengirim ulang bukti-buktinya yang gagal terkirim. Tapi selanjutnya, salah satu staf berhasil menemukan keberadaan Jungwoo. Dia pun kembali berlari. Para finalis menikmati makanan mereka, sementara Gi-hun dan Sang-woo saling balap makan. Sae-byok justru masih susah payah memotong dan melahap makanannya. Jungwoo kini kehabisan jalur untuk kabur, dan pada akhirnya para staf dan frontman berhasil mengejarnya.
Jungwoo menodongkan pistol dan meminta para staf untuk menyerah, berkata bahwa dia sudah melapor dan penjaga pantai akan segera kemari. 글쎄, 대한민국 제대로 갔는지 모. Frontman maju, meragukan gertakan dari Jungwoo. Frontman menjelaskan bahwa dari 5 amunisi peluru di pistol Jungwoo, yang beneran terisi hanya ada 3, karena berdasarkan peraturan polisi Korea, 2 sisanya dikosongkan dan diisi peluru hampa. 실탄 3발, 순위. Frontman melanjutkan dengan berkata bahwa 2 peluru Jungwoo sudah terpakai untuk membunuh staf dan membuka pintu darurat. Jadi, yang tersisa hanyalah 1 peluru. Jungwoo pun menjawab bahwa 1 peluru saja sudah cukup untuk membunuhnya. Pelatuk pun ditarik. Kembali pada para finalis, mereka telah menyelesaikan makanan masing-masing. Namun tampaknya, makanan milik Sae-byok masih tersisa cukup banyak. Saat membereskan meja makan, para staf justru malah menyisakan 1 peralatan di atas meja, yaitu sebuah pisau. Mereka saling menatap, dan kemudian mengambil pisau tersebut. Tentu kita tahu kemana ini akan berjalan. Adegan berganti. Kini frontman mulai melangkah maju, tapi kemudian ditembak oleh Jungwoo tepat di dada sebelah kanan. Staf hampir menembak, namun dihentikan oleh frontman. Frontman terus membujuk Jungwoo untuk menyerah dan ikut dengannya. Hingga pada akhirnya, Jungwoo menurunkan pistolnya. Ia bertanya siapa identitas frontman yang sebenarnya. Lalu kemudian... 형, 가자. 나랑 가자. Ternyata identitas di balik pria bertopeng hitam tersebut adalah In-ho, kakak dari Jungwoo yang menghilang itu. Juga pemenang Squid Games tahun 2015. Frontman kembali membujuk Jungwoo, tetapi Jungwoo yang masih kaget menggelengkan kepalanya. 형이 왜? Jungwoo tertembak tepat di jantungnya, kemudian jatuh tenggelam ke laut. Dia mati dengan rasa tak percaya bahwa seorang pengurus game mematikan ini adalah si kakak yang selama ini ia cari. Kini adegan kembali pada asrama. Gi-hun, Sang-woo, dan Se-byok berbaring di kasur mereka. Gi-hun dan Sang-woo sama sekali tidak tidur. Mereka saling mengamati satu sama lain. Kemudian, Gi-hun menoleh, melihat Se-byok yang ternyata sedang nundutan. 강세벽. 졸던데 죽일 거였으면 진작 준영으로. Se-byok yang kaget mengacungkan pisaunya pada Gi-hun. Namun Gi-hun dengan segera menenangkannya. Setelah Se-byok menyimpan pisaunya, Gi-hun duduk di sampingnya. Gi-hun berkata kalau Se-byok tidak kelihatan baik. Namun Se-byok menyangkalnya. Gi-hun kemudian bertanya kenapa Se-byok hanya makan sedikit. Namun Se-byok hanya menjawab kalau rasanya tidak enak. Gi-hun meminta Se-byok agar tidak berbohong. Lalu gadis itu pun mulai buka mulut. 아저씨가 고쳐주게? 세벽. 형 도와주는 거야. Sesaat kemudian, Gi-hun mengajak Se-byok untuk bekerja sama untuk mengalahkan Sang-woo, membagi 2 uang hadiahnya dan keluar dari tempat ini. Se-byok pun bertanya, apa yang ingin Gi-hun lakukan dengan uang-uang tersebut? Gi-hun menjawab kalau dia ingin melunasi hutangnya, kemudian membuka toko di pasar untuk ibunya, dan yang terakhir, ia ingin menjadi seorang ayah yang baik meski hanya sekali. 아빠 노릇 한번. Se-byok bertanya berapa usia putrinya. Gi-hun menjawab usianya 10 tahun. Se-byok berkata bahwa usia putri Gi-hun sama dengan adiknya. Gi-hun bertanya di mana adik Se-byok sekarang. Se-byok menjawab kalau adiknya berada di panti asuhan. Dia berjanji untuk menjemput adiknya pulang dan membawa ibunya ke Korea Selatan. Se-byok bilang bahwa dia sudah berjanji membeli rumah untuk mereka bertiga. Lalu Gi-hun menimpali bahwa setengah dari uang hadiah cukup untuk itu semua. Se-byok meminta Gi-hun untuk berjanji, bila salah satu dari mereka keluar hidup-hidup, maka harus menjaga keluarga mereka masing-masing. Tetapi Gi-hun menyangkal dan berkata bahwa mereka berdua akan keluar dengan selamat. Tapi setelahnya, Se-byok masih meminta agar Gi-hun berjanji untuk menjaga adiknya. Gi-hun meminta Se-byok untuk diam. Ia berdiri dan berjalan mendekati Sang-woo yang rupanya sedang tertidur. Namun saat Gi-hun sudah mengeluarkan pisaunya, 그러지 마, 아저씨. Se-byok mencegahnya.
Pada akhirnya, Gi-hun mengurungkan niat tersebut. Tetapi pada saat ia berbalik, Sae-byok sudah terkulai lemas dengan nafas yang tersenggal-senggal. 나 지금 정신 차려. Gi-hun membuka selimut Sae-byok. Ia pun kaget melihat kemeja Sae-byok yang kini berlumuran dengan darah. Gi-hun meminta Sae-byok untuk bertahan. Ia pun langsung berdiri dan pergi untuk memanggil dokter. Gi-hun yang panik menggedor-gedor pintu. Dia berteriak agar segera dipanggilkan dokter karena keadaan Sae-byok yang sudah parah. Gi-hun terus-terusan berteriak dan memohon. Namun tak ada satupun yang menjawab. Hingga pada akhirnya, 됐어요. 빨리요. gerbang dibuka dan para staf sudah berjejer di baliknya. Gi-hun langsung meminta mereka untuk memeriksa Sae-byok. Namun para staf mengabaikan Gi-hun. Berjalan melewatinya sambil membawa peti. Gi-hun berbalik dan menoleh ke kasur Sae-byok dan ternyata 세배가. di sana ada Sang-woo yang berdiri di sampingnya. Gi-hun meraih Sae-byok yang kini sudah terpujur kaku dan pucat dengan darah yang berteteran di sekujur tubuhnya. Gi-hun memanggil-manggil Sae-byok, lalu mendapati sebuah luka tusuk di lehernya. Matanya mulai lembab. Dia terus memanggil nama Sae-byok. Namun sayangnya Gi-hun tak kunjung mendapat balasan. 네, 세배가. 세배가. Gi-hun meletakkan Sae-byok, menoleh ke arah Sang-woo yang masih memegang pisaunya. Gi-hun dengan segera mengambil pisau Sae-byok dan menyerang Sang-woo. Namun, sebelum dia berhasil mendekat, dia dihantam oleh staf dengan senjatanya. Gi-hun yang tak berdaya menyaksikan Sae-byok yang diangkut dan dimasukkan ke dalam peti. Tangisnya pun tak dapat terbendung lagi. Di sisi lain, frontman tengah mengobati luka tembaknya. Dia pun menatap kaca. Tapi yang ia lihat bukanlah bayangannya, melainkan adiknya yang baru saja ia bunuh dengan tangannya sendiri. 여기 왜? Lagu Fly Me to the Moon berputar, dan kini adegan berganti. Peti yang berisi mayat Sae-byok pun dimasukkan ke dalam tempat kremasi. Api dinyalakan, dan peti pun terbakar perlahan-lahan. Dan tepat di sini, perjuangan Kang Sae-byok demi membahagiakan keluarganya berakhir dengan pilu. Dan episode 8 Squid Games ini pun ditutup dengan kematian Sae-byok. Telah terbongkar bahwa kakak dari Jung-woo yang selama ini ia cari ternyata frontman sendiri. Lanjut ke episode terakhir aja cuy.